Perkenalkan, nama saya Gerald Marbun. Saya berasal dari kelas Fintesis 5. Di sini saya akan membacakan hasil dari remedial saya. Yang pertama itu, restorasi adalah proses memperbaiki hal tertentu untuk mengembalikan sesuatu frastila atau perlakuan kembali ke keadaan semula. Tuliskan dan jelaskan. A. Bagaimana proses terjadinya restorasi Meiji di Jepang? B. Mengapa restorasi Meiji berhasil? A. Sebelum restorasi Meiji, Jepang adalah negara miskin yang terus-menerus terhadap budaya Cina sejak abad ke-5 sampai pada abad ke-18. Kemudian, sepanjang abad ke-19, Jepang mengubah pemerintah diri dengan meniru praktik-praktik besar hampir di semua bidang, termasuk pemerintah, ekonomi, sekolah, dan militer. Yang B. Kaisar Meiji berusaha untuk menguasai kembali sumber-sumber perekonomian. Jika yang ditempuh yang dengan cara membangun rel-rel asing diperbolehkan mulk dan mendirikan bank-bank, hal tersebut bertujuan demi mendapatkan penghasilan nasional yang berguna bagi kepentingan militer. Yang kedua, Jepang adalah negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang terbatas untuk memahami kebutuhan industri dan militer. Jepang memerlukan bahan baku dan pasar yang luas. A. Tuliskan dan jelaskan alasan Jepang menjajah. B. Apa tujuan Jepang menjajah Indonesia? Yang A. Jepang adalah negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan industri dan militer. Jika memerlukan bahan baku dan pasar yang luas. Oleh karena itu, sejak abad ke-19, Jepang memulai melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah di Asia dan Pasifik. Yang B itu 1. Menjadikan Indonesia sebagai sumber bahan bakar dan bahan baku yang bermanfaat bagi sektor industri Jepang. Yang kedua, mengembangkan Indonesia sebagai tempat untuk promosi barang-barang industri Jepang. Yang ketiga, sebab populasi Indonesia yang sangat besar menjadikannya pasar ideal untuk barang-barang manufaktur Jepang. Yang ketiga, kegiatan Jepang sebagai kekuatan di Asia memberikan inspirasi dan kepercayaan diri kepada tokoh mobil nasionalisme Indonesia, serta menyebarkan slogan dan ideologi Asia untuk orang Indonesia. Tuliskan dan jelaskan bagaimana sejarah makna Jepang ke Indonesia mengalahkan Hindia Belanda. Yang pertama, invasi Jepang ini bertujuan untuk menguasai sumber daya alam di Indonesia tersebut, di wilayah tersebut, terutama minyak dan karena serta untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka di Asia Tenggara. Yang kedua, penduduk Jepang di Indonesia berlangsung hingga akhir Perang Dunia pada tahun 1945. Selama penduduk Indonesia mengalami penderitaan yang berat akibat eksploitasi sumber daya kerja paksa dan kebijakan eksploitasi Jepang. Yang ketiga, masa penduduk Jepang juga memicu reaksi nasionalisme yang kuat di kalangan bangsa Indonesia. Yang keempat, masuknya Jepang ke Indonesia tidak hanya mengubah politik dan ekonomi wilayah itu, tetapi juga menjadi salah satu pemicu penting untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lalu selanjutnya yang keempat, sejarah penduduk Jepang di Indonesia dimulai pada 1952 dan berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahanan hingga memulai kemerdekaan Republik Indonesia dinyatakan tanggal 17 Agustus 1945. Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah. A. Tuliskan dan jelaskan wilayah apa saja. B. Tuliskan apa persamaan dan perbedaan penduduk Jepang di Indonesia dan di wilayah tersebut. A. Enreking, eksploitasi kapas, terjebak Eropa di Jepang menggunakan pekerja dari kulit, terjadinya pelecehan seks terhadap wanita. Jawa, eksploitasi padi dan jagung, nasabah Belanda Jepang Indonesia. Sumatera, eksploitasi minyak, pejabat Belanda Jepang menggunakan pemakaian dari karung goni. B. Persamaan, Jepang melakukan perubahan struktur pemerintah. 2. Menerapkan kerja paksa. 3. Terjadi kelompakan kekurangan gizi dan pemakaian. 4. Mengeksploitasi SDM Indonesia. Perbedaannya itu, Jepang mendapatkan perlawanan di Enrekang. Yang kedua, mengeksploitasi padi di Jawa. Yang ketiga, mengeksploitasi minyak di Sumatera. Yang keempat, mengeksploitasi kapas di Enrekang.
Dan terakhir yang kelima, selama kurang lebih 3,5 tahun menguasai wilayah Indonesia, penduduk pemerintah militer Jepang menyebabkan munculnya banyak dampak di berbagai bidang yang dirasakan dan rakyat Indonesia. Tuliskan dampak apa saja penjajahan Jepang. Yang pertama, dampak di bidang sosial. Yang kedua, dampak di bidang pemerintah. Yang ketiga, dampak di bidang budaya dan pendidikan. Yang keempat, dampak di bidang militer. Yang kelima, mobilitas perempuan dan tenaga kerja. Yang keenam, dampak positif. Yang ketujuh, dampak negatif. Yang B itu positif. Yang B pertama, dampak positif. Dampak positif itu yang pertama, diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia, adanya pelatihan militer dan semi militer, penerapan kebijakan jenjang pendidikan, penyusunan struktur pemerintah. Dampak negatifnya itu pemerintah memilih militer yang otoriter, adanya kebijakan kerja paksa, pelecehan dan kekerasan pada kaum wanita, kemiskinan dan kelaparan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.